Selamat sore, kami akan mengunjungi tempat produksi maggot. Mari teman-teman, kita mengunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suradiana dari kelompok 7 Fisika. Kami akan mewawancarai seorang bapak, namanya siapa Pak? Wawan. Pak Wawan, usaha maggot dari Jimbung, Klaten. Pertama Pak, bagaimana perkembangan sejarah budidaya maggot yang Bapak jalankan? Saya mulai usaha tahun 2021 awal sampai dengan sekarang ya kurang lebih sudah 3 tahun, ini masuk tahun ketiga. Nah, selama Bapak proses mengawali budidaya maggot itu, kendala apa yang Bapak sering jumpai Pak? Kalau kendala tentang budidaya relatif tidak ada ya, karena kendala di budidaya maggot itu hampir nggak ada, karena maggot itu kan hanya pakanannya sampah. Kemudian dia juga nggak membutuhkan biaya operasional yang tinggi, jadi relatif kendalanya hanya dari kita sendiri, mungkin karena tidak tahan untuk ngolah sampah, itu yang jadi kendala paling itu. Proses budidaya ini kira-kira mudah atau sulit untuk dijalankan, dan berapa lama maggot dapat dipanen Pak? Usaha maggot itu nggak sulit ya, mudah. Jadi tinggal telur ditetaske, kemudian dikasih makan sampah untuk ngores sampah, kemudian itu nanti dia akan berkembang sendiri, dan maggot itu bisa dijual di usia 15 hari. Nah, sebelum menjalankan usaha ini, apakah Bapak ada keinginan untuk membuka usaha lain? Sementara ini saya baru istilahnya coba-coba. Kemarin coba untuk budidaya lele, itu 60 hari sudah bisa panen dengan ukuran 8 sampai 10 ekor per kilo. Kemudian untuk ayam, saat ini ada ayam boiler yang saya uji coba, kemudian ada ikan patin yang saya uji coba. Jadi baru sebatas uji coba. Tapi sudah menghasilkan keuntungan buat Bapak juga Pak? Iya, sudah. Jadi paling tidak saya sudah tahu berapa keuntungannya dengan menggunakan pakan maggot. Budidaya yang Bapak jalan ini termasuk sekedar hobi atau dapat dipasarkan Pak? Kalau saya ini ya bisa dibilang ini mata pencarian, jadi karena bisa dipasarkan, hasilnya juga lumayan, bisa untuk kebutuhan keluarga. Jadi saya memang ini usaha saya ini mata pencariannya memang maggot ini, budidaya maggot. Nah, strategi pemasaran yang Bapak jalankan itu seperti apa ya Pak? Dan biar pelanggan itu bisa menghubungi Bapak. Saya awalnya lewat Facebook saya posting di Facebook, kemudian lewat komunitas dari WA Group, ada komunitas maggot kurang lebih 200-an orang yang ada di komunitas itu. Kemudian juga dari mulut ke mulut antar peternak itu, yang harus dijaga adalah kontinuitas kita untuk menyiapkan maggot agar selalu sedia setiap saat bila mereka membutuhkan. Menurut Bapak, bagaimana tips menjadi pengusaha maggot yang sukses itu Pak? Yang pertama telaten. Jadi kalau untuk budidaya maggot itu niat saja tidak cukup. Jadi harus telaten, konsisten, kemudian dia tahan banting. Artinya apa? Karena usaha maggot pasti mau tidak mau harus ngurusi sampah. Jadi harus tahan dulu sama sampah. Dia mau ngurusin sampah, nah itu baru nanti akan jadi pengusaha maggot yang sukses. Nah, contohnya Bapak itu kehabisan pakan sampah. Nah, bagaimana Bapak itu mencari sampah gitu Pak? Saya sampahnya kan tidak melulu dari sampah rumah tangga atau dari sampah resto atau sampah pasar. Jadi saya juga menggunakan sampah dari limbah industri, seperti contohnya industri sosis itu saya juga datang ke limbah dari sana. Jadi masih banyak sasaran sampah, bahkan malah saat ini kelebihan pakannya daripada budidayanya. Cukup sekian wawancara dari Bapak Wawan, seorang pengusaha maggot dari Desa Jimbung. Terima kasih.
Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Iya. Belum selesai menang, si no. Pag mo yung tagpuling sa tungawan solo, na irama alunan ng